Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali anak-anak. Anak-anak soleh dan solehah dua Cordoba, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya anak-anak saat ini sudah bersemangat kan untuk mulai pembelajaran tematik hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 2 subtema 3. Anak-anak, perhatikan penjelasan ibu ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Wah, di situ ada gambar lukisan pemandangan yang sangat indah. Anak-anak, apa yang anak-anak pikirkan ketika melihat gambar lukisan pemandangan ini? Pasti kalian akan bertanya-tanya, apa gambar yang ada di dalam lukisan itu? Siapakah yang melukisnya? Lalu, bagaimana cara lukisan itu dibuat? Apakah dengan cat air, ataukah dengan krayon, ataukah dengan pensil warna? Nah anak-anak, itu berarti dari sebuah gambar kita dapat menggali informasi tentang gambar tersebut. Cara untuk dapat memperoleh informasi adalah dengan mengamati gambar tersebut. Setelah kita mengamati gambar itu, lalu kita bisa membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kita peroleh. Anak-anak, tentunya anak-anak masih ingat kan macam-macam kata tanya? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Berapa untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Bagaimana, jelas anak-anak? Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak, dari sebuah gambar kita dapat menulis cerita tentang gambar tersebut. Contohnya gambar berikut ini. Cerita apa ya yang bisa kita buat dari gambar ini? Nah, ibu akan memberi contoh cerita yang bisa kita buat dari gambar ini ya anak-anak. Cerita ini berjudul Bermain Bulu Tangkis. Di sekolah, Dedi sangat suka berolahraga. Banyak olahraga yang dilakukan Dedi. Kali ini, Dedi dan teman-teman akan bermain bulu tangkis. Sebelum bermain bulu tangkis, Dedi harus mempersiapkan beberapa peralatan, yaitu raket, kok, dan juga net. Tak lupa saat bermain bulu tangkis, Dedi memakai seragam olahraga. Nah, kali ini Dedi akan bermain bulu tangkis dengan Lani. Mereka bertanding dengan sangat seru. Akhirnya Dedi memenangkan permainan. Mereka berdua pun sangat senang. Teman-teman pun sangat bergembira hari ini dalam pelajaran olahraga kali ini. Nah anak-anak, itu adalah cerita yang Ibu Tia buat berdasarkan gambar ini. Kalian juga bisa mencoba ya, membuat cerita sendiri berdasarkan gambar ini. Anak-anak, cerita yang Ibu Tia buat tadi bertemakan tentang olahraga. Di dalam cerita itu ada beberapa kosakata tentang olahraga yang bisa kita ambil. Ayo coba kalian sebutkan 3 kosakata yang berkaitan dengan olahraga di dalam cerita Bu Tia tadi. Ya, yang pertama ada kosakata net, lalu ada kosakata kok, dan juga ada kosakata raket. Nah anak-anak, apakah anak-anak tahu arti dari masing-masing kosakata tersebut? Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Kok adalah
bola dalam permainan bulu tangkis, sedangkan raket adalah alat untuk memukul bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat kan? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menyebutkan ciri-ciri benda. Nah, ibu akan memberi contoh ya. Ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari kok. Kok merupakan benda padat yang terbuat dari bulu angsa dan digunakan sebagai bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak di rumah juga bisa mencoba ya menyebutkan ciri-ciri dari raket dan net. Nah, anak-anak, berikutnya ibu memiliki sebuah teks cerita. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk bermain. Ada juga yang memanfaatkan untuk saling bercanda. Udin beristirahat di bawah pohon rindang. Udin ditemani Benny. Udin dan Benny membuka bekal makanan dari rumah. Mereka menikmati bekal bersama. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita bisa membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks itu. Contohnya, apa yang dilakukan Udin saat istirahat sekolah? Siapa yang menemani Udin saat istirahat sekolah? Contoh yang ketiga, di mana Udin beristirahat saat istirahat sekolah? Nah, di rumah anak-anak bisa mencoba ya membuat kalimat tanya lain dari isi teks tersebut. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini adalah bahwa di dalam sebuah gambar ataupun sebuah teks, maka kita dapat menggali informasi dari gambar atau teks tersebut, yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, atau jika itu sebuah gambar, maka kita dapat mengamati gambar tersebut, kemudian membuat pertanyaan sesuai informasi yang ingin kita peroleh. Di dalam sebuah teks, kita dapat menemukan berbagai kosakata yang bisa kita cari maknanya. Dan jika kosakata tersebut adalah sebuah benda, maka kita dapat menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran tematik selanjutnya bersama Ibu Tia. Mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.